warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh santri kelas 7 Madrasah Sanawiyah Putri, hari ini kita akan coba membahas tentang materi yang sudah kita bahas di grup, dan sekarang Ibu akan jelaskan materi itu melalui video ini. Kalian bisa menyimaknya secara baik-baik biar paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan ini. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa materi kita di kelas itu berakhir sampai di bab 5, dan sekarang kita masuk di bab ke-6 tentang problematika dakwah. Nah, materi yang pertama yang sudah kita sebutkan di grup itu tentang pengertian dakwah dan contohnya. Nah, hari ini Ibu coba jelaskan kembali melalui video ini biar kalian benar-benar mengerti dan paham atas materi yang kita pelajari sekarang. Silahkan disimak dan dipahami apa yang Ibu jelaskan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dakwah menurut bahasa. Sekarang diperhatikan baik-baik. Kertas ini, tulisan yang ada di kertas ini, kata dakwah ini secara di tulisan Indonesianya seperti ini tulisannya, berasal dari kata bahasa Arabnya ini. Dari bahasa Arab berasal dari kata dakwah. Jadi ini tulisan Indonesianya, ini tulisan Arabnya. Kata dakwah yang ini asalnya dari yang ini. Kemudian kata dakwah yang bahasa Arab ini, dia berasal dari kata da'a. Asal kata dari dakwah yang ini berasal dari kata da'a. Da'a mengalami perubahan menjadi yada'u, kemudian berubah menjadi dakwatan. Lihat yang ini, yang dakwatan, tulisannya sama seperti yang di sini. Jadi kata da'a, dakwah itu berasal dari kata da'a. Berasal dari kata da'a. Da'a di dalam bahasa Arab dia memiliki beberapa pengertian. Bisa berarti mengajak, bisa berarti menyeru, bisa berarti memanggil, bisa juga berarti mengundang. Nah, ini pengertian dakwah menurut bahasa. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dakwah menurut istilah. Sekarang perhatikan tulisan ini. Dakwah tadi kan kalau secara bahasa artinya mengajak, bisa berarti menyeru, bisa berarti memanggil, bisa berarti mengundang. Nah, secara istilahnya maka dakwah itu juga bisa berarti, perhatikan, bisa berarti mengajak atau menyeru atau memanggil atau mengundang manusia ke jalan Allah. Ulang lagi, dakwah secara istilah itu bisa berarti mengajak atau menyeru atau memanggil atau mengundang manusia ke jalan Allah. Boleh gunakan kata mana saja yang kalian mau pakai. Bisa berarti mengajak manusia ke jalan Allah, bisa berarti menyeru manusia ke jalan Allah, bisa berarti memanggil manusia ke jalan Allah, atau juga bisa berarti mengundang manusia ke jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga berarti dakwah menurut istilah itu mengajak manusia amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar artinya perintah, mungkar itu amar itu artinya perintah, ma'ruf itu artinya kebaikan, nahi itu artinya larangan, mungkar itu artinya keburukan. Jadi mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu pengertian dakwah secara istilah yang selanjutnya. Atau bisa juga yang namanya dakwah itu intinya mengajak,
atau juga bisa menyeru, atau juga bisa memanggil, atau juga bisa mengundang manusia kepada kebaikan. Nah, bisa dipilih yang mana saja. Semuanya artinya sama pada intinya. Jadi kalian bisa memilih yang mana yang kalian mudah pahami. Ini pengertian dakwah menurut istilah. Jadi yang namanya dakwah itu adalah kita mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan, atau kita mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Atau juga bisa yang namanya dakwah itu kita mengajak atau menyeru orang supaya ke jalan Allah. Semuanya sama. Intinya itu yang namanya dakwah menurut istilah. Setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian dakwah menurut bahasa dan pengertian dakwah menurut istilah, selanjutnya yang akan Ibu jelaskan adalah, perhatikan yang di kertas ini. Ada 3 istilah. 1, ada namanya dakwah. 2, adanya namanya dai. 3, ada namanya mad'u. Nah, sekarang perhatikan apa istilah-istilah itu tadi. Kalau tadi di pengertian dakwah sudah Ibu jelaskan bahwa yang namanya dakwah itu adalah mengajak orang ke jalan Allah atau mengajak orang kepada kebaikan. Jadi intinya yang namanya dakwah itu adalah kegiatan atau yang kita lakukan dalam mengajak orang kepada kebaikan. Jadi kegiatan mengajak orang kepada kebaikan itu disebut dengan dakwah. Nah, orang yang mengajak kepada kebaikan tadi maka disebut dai. Jadi dai itu adalah orang yang melakukan dakwah tadi. Misalnya, Ibu mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan. Maka untuk mengajak orang melaksanakan kebaikan tadi itu disebut dakwah. Sedangkan Ibu yang mengajak orang kepada kebaikan tadi, maka Ibu disebut dengan dai. Itu bedanya. Selanjutnya ada istilah mad'u. Mad'u itu adalah orang yang diajak di dalam dakwah tadi. Jadi maka disebut dengan mad'u. Jadi kalau orang yang mengajak disebut dai, sedangkan orang yang diajak disebut dengan mad'u, dan kegiatannya disebut dengan dakwah. Itu 3 istilah yang berbeda. Jadi Ibu ulang lagi. Pertama, kalau dakwah itu kegiatannya dalam mengajak orang, sedangkan dai itu adalah orang yang melakukan dakwah itu sendiri, sedangkan mad'u itu adalah orang yang diajak di dalam dakwah itu sendiri. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yang terakhir, yaitu kan yang namanya dakwah tadi adalah mengajak orang kepada kebaikan atau menyeru orang kepada kebaikan atau mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan dalam melakukan dakwah itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, menyeru orang kepada kebaikan, atau melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan, atau mengajak orang kepada jalan Allah, maka ada cara-caranya. Nah, cara-caranya itu banyak sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Ini Ibu contohkan. Ini cara berdakwah atau cara menyeru manusia itu kepada kebaikan atau ke jalan Allah. Itu diantara caranya bisa melalui ceramah atau tausiah. Jadi kalau orang yang punya kemampuan, keahlian, punya ilmu pengetahuannya luas, dan dia bisa melakukan dakwah mengajak orang itu kepada kebaikan dengan ceramah, maka bisa dilakukan dakwah itu melalui ceramah atau tausiah. Kalau dia mampunya misalnya menulis, seorang penulis misalnya mampunya dalam menulis, maka dia juga bisa berdakwah melalui tulisan. Misalnya contohnya dia membuat cerita ataupun novel yang menceritakan kebaikan, yang bernilai kebaikan yang orang bisa mencontoh dan melakukannya.
Kalau dia bisa melukis, maka bisa juga dia berdakwah dengan cara melalui lukisan. Bagaimana caranya? Maka dia bisa melukis sesuatu yang punya nilai kebaikan, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia bisa bernyanyi misalnya, maka dia juga bisa berdakwah dengan bernyanyi atau melalui lagu. Contohnya Roma Irama. Nah, itu diantara cara-cara dalam berdakwah. Jadi kita bisa melakukan berdakwah itu sesuai dengan yang kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribudi Arti, saya dari kelas 74. Saya akan menjelaskan tentang dakwah. Dakwah menurut bahasa Arab yaitu da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak, memanggil, menyeru, dan mengundang. Dan menurut istilah adalah mengajak manusia ke jalan Allah, atau mengajak manusia ke jalan yang benar dan meninggalkan keburukan. Orang yang sedang melakukan dakwah itu disebut dengan dai, sedangkan orang yang diajak itu disebut dengan mad'u. Terima kasih. Dakwah bisa dilakukan dalam berbagai macam bidang sesuai dengan keahlian masing-masing. Misalnya dari bidang lukis, membuat karya lukisan seperti menulis kaligrafi dengan menulis ayat Al-Quran, atau menulis lafaz Allah dan lafaz Nabi Muhammad. Lalu menggunakan bidang seni syair atau lagu. Di dalam lagu tersebut mengandung pesan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Lalu dalam bidang seni tulis itu membuat sebuah cerita yang dimana cerita itu mengajak kepada kebaikan. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang memiliki arti mengajak, mengundang, menyeru, atau memanggil. Menurut istilah, dakwah artinya kita memanggil, mengajak, menyeru, atau mengundang seseorang agar melakukan kebaikan, atau juga bisa diartikan sebagai kita mengajak, mengundang, menyeru, atau memanggil seseorang agar ke jalan Allah, atau juga bisa diartikan sebagai kita mengajak, menyeru, mengundang, atau memanggil seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, atau juga bisa diartikan sebagai proses atau kegiatan kita dalam mengajak, mengundang, menyeru, atau memanggil seseorang untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Menurut istilah, mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mengajak manusia ke jalan Allah. Contohnya, jika teman kita tidak mau sholat, terus kita ajak sholat, dan contohnya seperti ceramah. Contoh dakwah itu bisa juga seperti misalnya ada teman kita yang sedang tidur, lalu kita bangunkannya dan kita mengajaknya untuk sholat. Nah, itu juga termasuk dakwah sederhana. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.